Masih nemenin kalian yang lagi sahur sekarang di rumah aja. Gimana sahurnya, gimana keadaan keluarga, gimana anak-anak yang ada di rumah. Sebenarnya saya mau nanya ini sih, gimana anak-anak yang sekolahnya sekarang di rumah, apakah bapak dan ibunya bisa ngajarin anak-anaknya apa ikutan stres? Karena banyak nih anaknya stres, tugasnya numpuk, belajar lewat WhatsApp. Gimana coba belajar lewat WhatsApp? Dan karena tugasnya numpuk, orang tuanya ikutan stres. Terus WhatsApp teman-temannya, semuanya stres termasuk sekolahnya. Oleh karena itu langsung hadir di depan saya ada Kak Seto, wih, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kak Seto, Iya, kita udah pernah bahas ya kenapa namanya Kak Seto mulu. makanya harus kayak Seto ya. Udah Kak Seto sekarang, sebenarnya udah jadi harusnya sekarang Kak Seto bukan Kak Seto. Tapi Kak Seto, ini ada yang menarik. Saya menemukan sebuah artikel Iya, yang iya. ada wajah Anda aja. Coba dibuka dulu artikelnya. Jadi di artikel ini dikatakan bahwa Kak Seto mengatakan banyak anak-anak mengalami stres dan tertekan belajar dari rumah gitu. Nah, tapi saya setuju sih bahwa memang benar banyak anak-anak yang stres karena Aska sendiri, anak saya sendiri stres gitu. Stres karena tidak terbiasa duduk diam seperti itu, lihat dia masih untung bisa lihat laptop, bisa online. Ada anak yang pakai WhatsApp yang setengah mati belajarnya. Nah, Iya, iya, iya. tapi tidak ada jalan lain. Jadi gimana Kak Seto harusnya? Iya, sebetulnya ada juga yang stres, tapi juga ada juga yang senang. Memang jumlahnya yang kami terima sebagai laporan, yang stres itu lebih banyak daripada yang senang tadi. Nah, kunci utama memang pertama pada keluarga. Bagaimana para orang tua menciptakan suasana yang ramah anak. Suasana yang penuh persahabatan, penuh pertemanan, damai, kemudian penuh kekuatan cinta di dalam mendidik dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga keluhan dari beberapa orang tua adalah adanya tadi kurikulum yang sebetulnya kurikulum untuk anak di sekolah tapi dibebankan sepenuhnya di rumah. Nah, ini kan sering tidak cocok kan. Maka kami selalu juga mengingatkan kepada kepala dinas, kepala sekolah, bahkan juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini keadaannya kan darurat kan. Darurat anak nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu Pak Guru, Ibu Guru. Tapi kok kurikulumnya nggak darurat gitu. Kok kurikulumnya sama? Iya, jadi target-targetnya semua harus penuh, ya, PR-PR-nya dan sebagainya. Harusnya kan saat ini anak di rumah, anak menghadapi berbagai permasalahan yang berbeda dengan keadaan normal pada waktu mereka sekolah. Harusnya juga bagaimana belajarnya adalah belajar menghadapi hidup. Definisikan belajar menghadapi hidup nih gimana? Ya, artinya materi yang harus dipecahkan, harus dipelajari dan kemudian bagaimana memecahkan itu bukan soal-soal yang terlalu abstrak seperti apa yang diberikan secara akademik ya, tetapi ya bagaimana anak dituntut untuk bisa menerjemahkan apa kemampuan atau materi akademik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang biologi misalnya. Anak tahu bahwa untuk sehat ya harus makan, harus istirahat, juga harus bergerak. Nah, bagaimana anak mempraktekkan itu? Jadi pengaplikasian. Aplikasinya di dalam hidup. Matematika misalnya, bukan sekedar wah ini logaritma atau diferensial integral dan sebagainya. Tapi juga mungkin bagaimana kita mengatur jadwal waktu misalnya. Dari 24 jam ini berapa persen untuk beribadah, berapa persen untuk istirahat. Jadi dan artinya Kak sebagainya, Seto adalah begitu. pelajaran yang diberikan harus mengikuti keadaan yang ada pada saat itu. Iya, iya. Artinya di sini banyak sekali sisi negatif dari online learning. Sebetulnya bukan pada online learningnya, tapi materinya. Materinya. Materi yang diberikan ini nggak sesuai dengan keadaan anak yang sekarang di rumah saja serba keterbatasan. Coba misalnya materinya misalnya sejarah. Bukan sekedar perang di Ponorogo tahun berapa, perjanjian Giyanti tahun berapa, bukan sekedar itu. Coba kamu lihat sejarah keluarga kamu. Coba ayah, ibu, lalu kakek dari ayah siapa? Kakek dari nenek, dari ibu siapa? Lalu kakeknya kakek misalnya dan seterusnya. Very interesting. Karena saya berani bertaruh, anak-anak tahu Pangeran Diponegoro lahirnya kapan, which is tidak salah dan bagus. Iya. Tapi mereka kadang-kadang nggak tahu nama kakeknya siapa. Makanya PR-PR-nya dikaitkan dengan keluarganya masing-masing. Jadi ada unsur kreativitasnya, tapi juga konkret dihadapi anak, tapi juga ada unsur humornya begitu. Nah ini menurut saya apakah ini tidak mungkin tidak tahu atau sebenarnya kaget aja sekolah-sekolah ini. Kaget toh.
Iya memang karena ini sesuatu yang mendadak ya. Ini bahkan saya pernah menulis di suatu media bahwa ini adalah revolusi pendidikan. Bahkan bukannya di Indonesia, di berbagai negara di seluruh dunia juga mengalami revolusi. Mereka yang biasanya datang ke sekolah dan sebagainya, bertemu teman, tiba-tiba tidak. Nah, bagaimana menghadapi ini? Bagaimana proses belajar tetap berlangsung, tetapi justru sekali lagi untuk kepentingan perkembangan anak. Kan definisi pendidikan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta didik berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Sesuai dengan potensi dirinya ya. Di sini Betul. kata kunci nih. Sesuai Iya. dengan potensi dirinya. Jadi diri masing-masing itu berkembang. Ibaratnya ada aneka warna bunga di taman sari sekolah. Ya, betul. Ada mawar, melati, anggrek, kenanga. Mana yang paling indah? Kata Pak Kasur kan, mawar, melati, semuanya indah. Semua merekah dengan segala keelokannya karena suasananya yang tepat. Ya. Kita dulu sempat ngobrol bahwa tidak bisa setiap individu diharapkan menjadi orang yang sama. Iya. Ini yang bagus nih. Kasih contoh. Rudy, ingat Kaseto? Iya. Rudy. Ada 5 Rudy, lima Rudy. Dan manakah yang lebih sukses dan lebih pintar? Ya, betul. Siapa aja Kaseto? Ada Rudi Habibi, Ada Rudy Habibi, Rudi Hartono, Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Salam, Rudi Hadi Suwarno, Rudi Hadi Suwarno, dan Rudi Khoirudin. Rudi Khoirudin. Nah, semuanya hebat pada bidangnya masing-masing. Pada bidangnya masing-masing. Iya. Artinya manusia tidak bisa didesain menjadi satu orang atau Betul. satu desain tertentu. Betul, Oke, betul. Ini nah, tapi sekarang guru ketika mereka harus pindah ke online learning, apa yang harusnya dilakukan guru pada saat ini? Gini kan, setiap orang kan memiliki suatu kekuatan atau daya adaptasi. Jadi mohon bukan hanya murid beradaptasi, guru juga beradaptasi. Tugas-tugasnya memang standar kurikulum, target dari Kepala Dinas Pendidikan adalah begini. Tapi karena situasi darurat, ya diubah sesuai dengan lingkungan yang ada. Artinya cara ngajarinnya juga harus berbeda dong. Iya, jelas. Artinya di sini kan guru kedua adalah orang tua. Orang tua. Jadi mohon tugas-tugas ini jangan langsung guru diberikan kepada siswa. Melalui ini harus gini. Nah, anak bingung, orang tua juga nggak nyambung. Tapi mohon ada komunikasi yang efektif antara guru dengan para orang tua siswa juga. Bahwa ini loh standar kurikulum itu begini. Standar kompetensi lulusan adalah begini. Ya, itu kita baru bicara tentang anak-anak yang memiliki kemampuan untuk online learning. Ya, Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ini tidak semua anak memiliki kemampuan atau privilege untuk Ya. online learning. Ada daerah-daerah tertentu yang smartphone aja nggak punya. Iya, Punya betul. smartphone, wifi-nya nggak ada. Iya. Gitu. Nah, untuk mereka ini belajarnya lewat TV kan? ya, ya. Lewat TV. Jadi Ya. semuanya berubah. Ya, Semuanya betul. berubah. Nah, artinya Kaseto bahwa di masa pandemi ini ada yang berkurang secara drastis nih, yaitu adalah kualitas dari anak-anak belajar karena kaget. Iya, Maksudnya. iya. Kalau Kaseto sendiri, apakah setuju ketika pemerintah mengatakan bahwa nanti tanggal segini kalau tidak salah, saya juga lupa tanggalnya berapa, tapi dibuka lagi sekolah untuk masuk. Ya, artinya memang kalau sudah mau mungkin untuk sekolah ya memang harus masuk. Kalau misalnya semua target kurikulum tadi belum atau sebagian besar tidak tercapai, kita kan pernah berapa puluh tahun silam itu juga mundur 1 semester kan. Waktu dulu kan kalau masuk Januari, akhirnya Desember terakhir. Nah, karena waktu itu situasi hal tertentu sehingga dimungkinkan akhirnya mundur menjadi 1 semester menjadi bulan Juni baru. Nah, siapa tahu ini keadaannya juga kita belum tahu kapan berakhir pandemi ini, ya mungkin kalau perlu ya diundur kenaikan kelas baru bulan Desember nanti sehingga masuk tahun ajaran baru adalah bulan Januari. Tapi akhirnya kita punya generasi yang telat sekolah dong, kalau begitu. Ya, ini kan situasi darurat kan. Itu yang saya bilang revolusi pendidikan. Revolusi kan keadaan yang berubah secara tiba-tiba. Kadang-kadang tidak semuanya siap. Oke, Ya, saya ngerti. jadi semua harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Jangan karena pemaksaan anak stres, mereka sehat tidak kena COVID, tapi terganggu kejiwaannya. Wah, itu Nah, bisa itu lebih parah berbahaya lagi lebih berbahaya kan. lagi, Gitu. betul sekali. Kaseto saya ngeliat Kaseto bawa alat-alat sulap di sana tuh. Itu untuk ngajar juga Kaseto. Kan muridnya Mas Dedi. Tapi saya belum pernah lihat gimana caranya ngajar lewat alat sulap Kaseto. Bisa dikasih lihat nggak ke saya? Iya, misalnya begini aja, sederhana saja. Misalnya kepada anak yang usia
awal ya usia di kelas 1, kelas 2 misalnya belajar bahasa Inggris. Nah. Jangan, yellow adalah apa? Red adalah apa? Kadang terlalu abstrak. Bisa dengan, what is the color of this flower? Apa warna bunga ini? Oke. Kuning, apa kuningnya? Yellow, betul. What is the color of this leaf? Oh, green. Sekarang, nah ini ayah atau bunda belajar dari pesulap yang hebat, namanya Mas Deddy Corbuzier. Nah, what is the color of this handkerchief? Red. Red. Now, sekarang bilangnya mesti apa? Kalau Pak Tarno kan simsalabim Iya, ya. betul. 1, 2, 1, 2, 3, simsalabim, abracadabra, toing. Wow, what is the color of this flower? Red. Nah, dengan begini anak senang, tertarik, bukan suatu yang abstrak, tapi konkret. Oh, red itu dia ingat waktu bunga jadi merah, itu red. Sebelumnya yellow misalnya. Jadi ada visualnya juga. Iya, Terus betul. mereka akan again Sekali. pasti begitu. Iya, betul. Jadi intinya adalah bagaimana menjadikan belajar itu mengasihkan dan menyenangkan. Karena kunci belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Artinya guru pun harus belajar menjadi guru. Iya, terus. Orang tua juga belajar menjadi orang tua profesional. Betul. Iya, iya. Jadi itu dia ya, menariknya bahwa ternyata yang harus belajar di sini bukan anak-anak, karena semuanya juga masih murid. Kita semua nih murid loh sebenarnya. Kita terus belajar. Orang tua belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Guru Iya. belajar bagaimana menjadi guru yang baik. Semua orang harus tetap belajar ya. Betul, Kalau nggak betul. kesian murid-murid ya gitu Kak Seto ya. Iya. Kak Seto, terima kasih banyak nih, mudah-mudahan bisa ya setidak-tidaknya membuka mata buat semua orang, pemerintah, kita orang tua yang di rumah juga, supaya anak-anak kalau misalnya pandemi ini berlangsung lama, setidak-tidaknya tidak menimbulkan stres yang berlebihan buat anak-anak kita. Siap. Baik, terima kasih banyak Kak Seto. Nah, setelah ini saya akan chat langsung dengan pelajarnya. Jadi ada selebriti yang sekolah juga dan stres juga seperti apa. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.